Ketika ribuan koperasi lahir serentak, yang membuat Dino cemas bukan jumlahnya, melainkan apakah ada yang benar-benar melihat kemana uangnya pergi. Kalau nanti ada puluhan ribu kopdes merah putih, siapa yang akan mengawasi semuanya? Pertanyaan itu tiba-tiba terlontar dari Dino saat ia berdiri di depan meja kasir tempat Rika bekerja. Rika tersenyum kecil, tetapi dalam hati dia mengakui bahwa pertanyaan itu tidak mudah dijawab. Di berbagai tempat banyak orang mempertanyakan hal yang sama. Bagaimana mekanisme auditnya? Siapa yang memastikan dana digunakan dengan benar? Dan bagaimana jika ada koperasi yang aktif hanya di atas kertas? Aku bukan anti koperasi, Rick, lanjut Dino sambil menyandarkan tubuhnya di meja kasir. Aku cuma takut nanti uangnya besar, tapi pengawasannya kecil. Rika terdiam sejenak. Sebagai kasir, dia melihat langsung bagaimana setiap transaksi harus dicatat dan dipertanggungjawabkan. Namun dia juga sadar, semakin besar sebuah program, semakin besar pula tantangannya. Tidak semua kritik berasal dari kebencian. Kadang kritik muncul karena orang ingin sesuatu berjalan lebih baik. Dino bukan sedang mencari kesalahan. Dia hanya tidak ingin kepercayaan masyarakat hilang hanya karena pengelolaan yang buruk atau kurangnya transparansi. Rika lalu menatap papan laporan keuangan yang tergantung di dinding koperasi. Dia mulai memahami bahwa masa depan koperasi tidak hanya ditentukan oleh modal atau bangunan yang megah, tetapi juga oleh keterbukaan dan pengawasan yang konsisten. Sebab kepercayaan warga adalah aset terbesar yang tidak bisa dibeli dengan dana apapun. Nah, menurut kalian, apakah transparansi dan audit saat ini sudah cukup untuk menjaga koperasi tetap sehat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Beberapa minggu setelah percakapannya dengan Dino, suasana di Kopdes berubah. Jumlah anggota bertambah, transaksi sedikit lebih ramai lagi, dan aktivitas koperasi mulai berjalan. Namun di balik meningkatnya aktivitas itu, pertanyaan tentang transparansi justru semakin sering muncul. Banyak warga mulai ingin tahu bagaimana dana dikelola, siapa yang mengawasi, dan bagaimana memastikan koperasi tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. Suatu siang, Dino kembali datang ke koperasi. Dia melihat antrian warga yang cukup lumayan lah, lalu berbisik kepada Rika. Lumayan ramai juga sekarang, Rick. Rika tersenyum sambil mencetak bukti transaksi. Iya, lumayan. Dino mengangguk lalu berkata pelan. Justru karena ramai, Rick, pengawasannya harus lebih serius. Semakin tinggi transaksi, semakin besar resikonya kalau ada yang salah. Kali ini Rika tidak langsung membantah. Dia mulai memahami maksud temannya. Ketika sebuah organisasi berkembang cepat, sistem pengawasan harus tumbuh sama cepatnya. Jika tidak, masalah kecil bisa berubah menjadi masalah besar tanpa disadari. Kesempatan itu datang saat koperasi menggelar rapat anggota terbuka. Berbeda dari yang dibayangkan Rika, warga tidak hanya datang untuk mendengar laporan. Mereka datang membawa pertanyaan. Ada yang meminta rincian penggunaan dana, ada yang bertanya tentang keuntungan usaha, bahkan ada yang meminta laporan ditempel secara rutin agar semua anggota bisa melihatnya. Melihat itu, Dino tampak terkejut. Dia mengira warga akan pasif, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Saat berjalan pulang, dia berkata, mungkin pengawasan terbaik bukan hanya dari auditor, tapi dari anggota yang berani bertanya. Rika tersenyum. Untuk pertama kalinya, mereka berdua sepakat tentang satu hal. Transparansi bukan tanda ketidakpercayaan, melainkan cara menjaga kepercayaan itu sendiri tetap hidup. Suatu sore, ketika koperasi mulai sepi dan warga satu persatu pulang, Rika melakukan rutinitas yang selalu dia kerjakan sebelum menutup kas. Dia mencocokkan uang tunai, bukti transaksi, dan laporan di komputer.
Awalnya semua terlihat normal, namun beberapa menit kemudian keningnya berkerut. Ada selisih angka. Nilainya memang tidak besar, tetapi cukup membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Rika memeriksa ulang satu persatu transaksi hari itu. Semakin lama diperiksa, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak sesuai. Keesokan harinya Rika menceritakan temuannya kepada pengurus koperasi. Saat kabar itu terdengar, suasana mendadak tegang. Jangan-jangan ada yang bermain ini, bisik seseorang. Ketika Dino mendengar cerita itu, dia langsung datang menemui Rika. Nah, ini Rik, yang aku khawatirkan dari awal, katanya. Namun kali ini yang terjadi justru di luar dugaan. Ketua koperasi tidak meminta masalah itu ditutup rapat-rapat. Sebaliknya, dia meminta seluruh transaksi terkait diperiksa bersama dan didokumentasikan secara terbuka. Kalau memang ada masalah, lebih baik ditemukan sekarang daripada terlambat, ujarnya. Setelah pemeriksaan dilakukan, hasilnya mengejutkan banyak orang. Tidak ada dana yang hilang, tidak ada penyalahgunaan. Selisih tersebut ternyata berasal dari kesalahan pencatatan akibat prosedur administrasi yang belum berjalan rapi. Masalah selesai. Tetapi pelajarannya jauh lebih besar daripada angka yang dipermasalahkan. Dalam perjalanan pulang, Dino terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku baru sadar ini, Rik. Transparansi bukan cuma untuk menangkap orang yang salah. Transparansi juga untuk melindungi orang yang sebenarnya tidak bersalah." Rika pun mengangguk. Hari itu mereka belajar bahwa sistem pengawasan yang baik bukan dibangun karena semua orang dicurigai, melainkan karena semua orang ingin kepercayaan tetap terjaga. Kisah selisih angka di koperasi akhirnya menyebar ke warga. Ada yang lega karena tidak ditemukan penyalahgunaan dana, tetapi ada juga yang justru semakin kritis. Di warung kopi, di grup WA, bahkan di balai desa, perdebatan tentang Kopdes Merah Putih semakin panas. Sebagian orang berkata koperasi adalah harapan baru ekonomi desa. Sebagian lainnya menganggap program sebesar ini terlalu beresiko. Rika mulai menyadari bahwa tantangan koperasi bukan hanya soal mengelola uang, tetapi juga mengelola kepercayaan masyarakat yang datang dengan harapan dan kekhawatiran yang sama besarnya. Suatu malam Dino dan Rika duduk di teras koperasi setelah jam operasional berakhir. "Aku masih tetap melihat banyak celah, Rik," kata Dino sambil memandangi halaman yang mulai gelap. "Dan itu wajar kan?" jawab Rika. "Justru kalau ada yang bilang semuanya sudah sempurna, aku malah khawatir, Din." Dino tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak perlu memilih antara mendukung atau menolak. Dia bisa tetap kritis tanpa harus sinis. Dia bisa berharap koperasi berhasil sambil tetap meminta transparansi dan pengawasan yang lebih kuat. Kesadaran itu perlahan mengubah cara pandangnya. Lalu sebuah pemikiran muncul di kepala Dino. Selama ini banyak orang fokus pada pertanyaan, bagaimana kalau koperasi gagal? Padahal pertanyaan yang lebih penting adalah, bagaimana kalau koperasi bermasalah tetapi tidak ada yang tahu? Disitulah audit, laporan terbuka, pengawasan anggota, dan evaluasi berkala menjadi sangat penting. Karena koperasi yang sehat bukan koperasi yang tidak pernah salah, melainkan koperasi yang berani mengakui kesalahan dan memperbaikinya. Saat itulah Dino mulai memahami bahwa transparansi bukan beban bagi koperasi. Transparansi adalah alasan mengapa koperasi bisa bertahan lama. Beberapa bulan berlalu, koperasi Desa Merah Putih, tempat Rika bekerja, masih jauh dari kata sempurna. Masih ada prosedur yang perlu diperbaiki. Masih ada etalase yang harus banyak diisi lagi. Laporan yang perlu dirapihkan. Dan sistem pengawasan yang harus terus dievaluasi.
Namun ada satu hal yang berubah, warga kini lebih peduli. Mereka tidak hanya datang untuk berbelanja atau hanya sekedar melihat-lihat seperti apa perkembangannya, tetapi juga aktif bertanya dan mengikuti bagaimana kemajuan koperasi ini. Suatu sore, Dino tersenyum sambil melihat papan laporan keuangan yang kini rutin diperbarui. "Aku masih kritis, Rika," katanya. Rika tertawa. "Baguslah, koperasi justru butuh orang-orang yang mau memperhatikan kayak kamu itu, Din." Nah, dari semua yang mereka alami, Rika dan Dino menyimpulkan 3 pelajaran penting. Yang pertama, jangan pernah takut pada transparansi, karena organisasi yang sehat tidak takut diperiksa. Yang kedua, pengawasan bukan hanya tugas auditor atau pemerintah, tetapi juga tugas anggota dan masyarakat yang peduli. Dan yang ketiga, kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah aset, bukan ancaman. Sebab banyak masalah besar berawal dari hal-hal kecil yang diabaikan. Ketika ada yang berani bertanya, ada peluang untuk memperbaiki sebelum semuanya terlambat. Saat matahari mulai tenggelam di balik sawah desa di depan Kopdes yang kebetulan juga letaknya berdampingan dengan sawah, Dino akhirnya mengucapkan kalimat yang tidak pernah diduga Rika. Mungkin masalahnya bukan apakah Kopdes Merah Putih bisa berhasil atau tidak. Masalahnya adalah apakah kita semua mau ikut menjaganya. Nah, Rika pun mengangguk pelan, karena pada akhirnya kepercayaan tidak dibangun oleh slogan, melainkan oleh keterbukaan, pengawasan, dan keberanian untuk terus berbenah. Kalau kalian setuju bahwa transparansi dan pengawasan adalah kunci masa depan koperasi, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti terus kisah-kisah berikutnya yang mengupas isu ekonomi rakyat dengan cara yang lebih dekat, lebih jujur, dan lebih mudah dipahami. Karena disinilah titik balik Indonesia. Sampai bertemu di episode selanjutnya.